Pemerintah memiliki prioritas dalam mengatasi pandemi ini, yaitu prioritas di bidang kesehatan dan prioritas di bidang dampak yang dimunculkan di luar kesehatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, pengujian sampel dilaksanakan secara masif, disertai dengan kontak tracing atau pelacakan kontak dekat dengan kasus yang positif secara lebih agresif dengan melibatkan seluruh aparat pemerintahan di daerah, baik aparat pemerintahan desa, RT, RW, ataupun dengan unsur kepolisian dan TNI. Ini tujuannya adalah untuk secara komprehensif kita bisa menemukan kontak tracing dan kemudian dilaksanakan screening terhadap kontak tracing tersebut, sehingga jika didapatkan kasus yang kemudian positif atau kasus yang kita duga memiliki gejala ke arah positif, bisa kita tindak lanjuti dengan isolasi yang ketat. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk membatasi kasus positif yang kita yakini sebagai sumber penularan bisa kita batasi agar tidak berinteraksi dengan kelompok rentan sehingga menimbulkan penularan yang baru. Kita sudah bisa menguji sampai dengan 17.900 sampel pada hari ini. Kita akan terus meningkatkan kapasitas ini. Kemudian arahan yang kedua adalah bahwa layanan konsultasi medis diharapkan bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Ini ditujukan adalah untuk mengurangi pergerakan menuju ke rumah sakit yang sudah barang tentu akan meningkatkan risiko terjadinya penularan. Telah banyak layanan telemedicine yang disiapkan oleh pemerintah, oleh swasta yang terintegrasi bersama-sama. Oleh karena itu kita harapkan semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi medis bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk mengurangi risiko terpapar penyakit ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi harus dilaksanakan secara efektif, secara detail, secara baik, dan transparan kepada semua pihak. Kita berharap bahwa masyarakat memahami betul pada tataran sampai dengan operasionalnya dari arahan-arahan, dari pedoman-pedoman, dari petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, sudah barang tentu disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi ini harus muncul pada masyarakat. Penegakan hukum akan dilaksanakan dengan bantuan aparat negara. Ini tujuan kita agar pedoman-pedoman, agar instruksi dan arahan yang sudah kita buat bisa dilaksanakan dengan disiplin. Hanya ini modal utama kita untuk memutus rantai penularan. Kemudian yang kelima, semua pihak diminta untuk memberikan jaminan atas kelancaran arus logistik. Ini menjadi penting karena bagaimanapun juga pada kebutuhan logistik yang harus disebar mulai dari pusat sampai daerah, dan dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah harus tetap berjalan dengan lancar, tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu semua pihak harus memberikan jaminan ini. Kemudian yang terakhir, kebijakan stimulus ekonomi yang telah dirumuskan oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran. Kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tetap sasaran dan berfokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19.